seperti apa kesimpulannya. Kan kemarin udah juga sebenarnya, jadi nggak apa-apa ngelanjutin dari yang kemarin, apakah sama kayak kemarin masihan atau ada sedikit perubahan data atau seperti apa kayak gitu. Karena di sini yang namanya penelitian kita ya, karena aku juga tahun lalu itu udah ikut, jadi tuh pasti grafik itu nggak jelas. Maksudnya naik turun, data juga naik turun. Kalau yang misalnya minggu pertama itu perlakuan A yang daunnya banyak, ternyata di minggu ketiga pindah gitu, yang perlakuan D gitu ya, daunnya banyak dan seterusnya. Mungkin lebih ke itu saja sih yang disampaikan. Jadi fokusnya ke tujuan teman-teman seperti apa dan melanjutkan dari yang kemarin. Jadi nggak usah presentasi yang secara detail mulai dari awal, nggak usah. Jadi teman-teman cukup share screen data atau grafik teman-teman aja lalu menyampaikan bagaimana hasilnya. Dan kalau memang ada terkait dengan hal lain yang mungkin perlu disampaikan, misalnya yang yang terkait dengan kendala atau hal-hal yang tidak terduga terjadi mungkin ingin disampaikan, juga boleh disampaikan. Seperti itu. Apakah bisa dipahami atau mungkin ada pertanyaan dulu? Iya, Permisi, Kak. ya silakan Lisa. Iya, saya Mafulisa izin bertanya. Ini berarti nanti yang share screen per kelompok ya, Kak? Atau di Google Sheet itu satu, seperti biasa? Oke, satu aja di yang yang di Google Sheet. Teman-teman udah ngisi yang di Google Sheet kan tapi udah ngisi apa belum? Sudah, Kak. Oke, jadi tolong nanti satu orang yang membantu share screen ya. Jadi gantian aja gitu. Untuk yang menyampaikan juga terserah, silakan siapa aja perwakilan kelompok juga boleh. Ya mungkin langsung dimulai aja ya dari kelompok satu. Halo, apakah saya terdengar ya? Terdengar, Gis. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibrahim dari kelompok 1 izin menyampaikan program untuk minggu ini. Maaf, ini punya siapa ini ya? Sebentar, mohon maaf. Siapa ini? Saya terlalu dulu. Oke, terima kasih. Jadi untuk progresan kami untuk yang pertama ini kan sudah masuk ke minggu pertama. Kemarin kan minggu itu minggu ke-0 karena baru pemindahan dari yang proses persamaan kondisi baru ke proses lingkungan yang sesuai dengan perlakuan kami. Dan ternyata setelah kami amati selama seminggu ini dengan pemberian penyiraman air yang sesuai untuk lihat dari kondisi tanah itu ternyata terjadi penurunan drastis ya. Jadi pada grafik ini saya besarkan dulu. Nah, jadi dari hasil pengamatan kami dilihat bahwa minggu kemarin yang baru pemindahan itu kan kami sepakat bahwa setiap perlakuan itu ada 5 ulangan ya. Jadi ada 5 sampel. Jadi itu 100%. Namun selama seminggu kami amati dan pada minggu kemarin hari Minggu kemarin itu setelah kami amati ternyata terjadi penurunan cukup drastis, di mana itu yang awalnya 100% daripada masing-masing tempat itu ternyata yang bagian alam itu hanya bertahan 20%, buatan 20%, dan yang tanpa normal itu tidak ada yang bertahan sama sekali. Dalam artian mati semua. Itu untuk informasi yang pertama. Dan di mana ini dari hasil ini kami menyimpulkan bahwa terdapat banyak faktor yang terjadi sehingga menyebabkan terjadinya banyak kematian. Dan dari sini juga untuk yang hasil kedua kami ini kami menyimpulkan atau menyatakan bahwa kami tidak bisa melanjutkan pengukuran terkait tinggi, walaupun ada satu dari tanggungan alami dan tanggungan buatan itu tuh yang bertahan. Cuman kalau kami dulu nih, kami udah khawatir kedepannya juga akan mati karena secara morfologi kalau dari kami amati itu ternyata ada yang sudah mulai merunduk atau dalam arti itu mulai menguning, yang seperti contoh di foto ini ya, saya besarkan ini. Walaupun terlihat masih itu, cuman kondisinya itu kerdil, dalam arti itu
terjadi peningkatan tuh tidak tahu signifikan, dalam artian kecil, dan juga mulai sedikit merunduk. Sedangkan untuk yang kedua yang di tempat naungan alami, ini yang naungan buatan ya. Yang naungan buatan itu, naungan alami itu yang begini, itu juga sudah mulai hilang daunnya, di mana ini bisa jadi karena ada angin kencang atau angin pada itu hujan badai, sehingga terjadi dorongan angin yang kuat sehingga mengganggu kondisi dari tanaman, dan juga bisa jadi dimakan ataupun adanya gangguan manusia yang menyebabkan jadinya pemutusan daun. Ini yang bertahan ya, ini satu yang bertahan pada naungan alami. Dan untuk yang naungan buatan, salah satunya ini adalah kerusakan yang paling parah ini, di mana ini terjadinya patah pada kecambat tomat ini, karena kemarin itu pada saat kami mengamati itu pada hari Rabu atau hari Kamis ya, kan sempat hujan badai, dan kami memprediksi bahwa karena hujan badai ini terjadi dorongan angin yang cukup kuat, dan hasilnya memberikan terjadinya gangguan yang sangat besar dari tanaman kami, sehingga terjadinya kerusakan yang menyebabkan matinya tanaman. Itu untuk laporan kedua kami. Yang ketiga, ini sebenarnya bukan bagian dari sampel kami, cuman ada tomat yang bukan merupakan sampel kami itu tumbuh tanpa pengawasan kami, dan setelah kami amati itu ternyata tumbuhnya lebih baik. Ini di tampan naungan ini. Nah, ini kami tidak tahu apakah nanti dari asisten apakah kami masukkan terkait apa perlu kami bahas, ataukah kami perlu amati lebih lanjut. Soalnya ini bukan bagian dari pengamatan kami. Dan itu untuk hasil laporan kami terkait kemajuan dari penelitian kami ini pada mini project kami ini. Mungkin dari Zul atau dari Kak Dapa ada yang ingin memberikan tambahan mungkin, monggo. Sebelum saya kembalikan ke Kak Wahyu selaku moderator. Dari aku cukup, Yud. Terima kasih. Kak Dava? Dari aku insya Allah cukup. Sudah disampaikan oleh Yudis. Baik, terima kasih. Mungkin saya kembalikan ke Kak Wahyu selaku moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Yudis atas pemaparan progresnya ya. Kemarin aku soalnya beberapa kali di DPR juga ketemu Yudis, jadi sedikit banyaknya juga sudah dipaparkan terkait dengan small project-nya. Mungkin aku mau saran, karena melihat grafiknya tolong dibesarkan. Ya, karena yang tinggal satu tanaman kan, kalau 20% kan 20/100 dikali ini ya, 5 ya. Karena ada ini ya, jadi cuma tinggal satu aja yang apa? Iya. Ya, tinggal satu aja. Menurut aku itu mungkin kalau bisa dipindahkan ke kos aja. Maksudnya cari maksudnya kalau di UB tadi kan juga ada beberapa faktor yang mungkin nggak bisa kalian kontrol gitu. Misalnya tadi faktor manusia yang memetik daun dan sebagainya, mungkin kalau ada angin kencang, hujan deras dan sebagainya, kan itu harusnya kita pindahkan kan. Kalau keadaannya seperti itu, mungkin kalau di kampus kan agak sulit ya mengontrolnya. Tapi kalau ditaruh di kos, menurut aku paling lebih mudah mengontrolnya kayak gitu, dan hasilnya mungkin bisa lebih akurat karena kalian benar-benar tahu tanaman itu. Mungkin kalau yang sebelumnya ada beberapa perlakuan aku nggak akan menyarankan untuk pindah ke kos, tapi karena cuma tinggal 2 aja, menurut aku itu mending dipindah di kos aja gitu. Cari perlakuannya di kos aja gitu, jangan ditaruh di UB kayak gitu. Karena aku takutnya khawatirnya ya, tadi beberapa faktor yang sudah disampaikan akan berpengaruh gitu. Itu saran aku aja. Mungkin nanti bisa ditanggapi. Terus yang kedua, karena kemarin itu di proposal kan ingin mengamati berbagai macam parameter ya, parameter pertumbuhan dari tinggi dan sebagainya. Tapi melihat kondisi yang sepertinya sangat tidak memungkinkan, jadi harus dipikirkan mulai sekarang juga terkait apa yang nanti dibahas di laporan akhir, dan apa yang akan dicantumkan datanya di laporan akhir. Karena kalau nggak salah yang kemarin kan juga ada persentase pertumbuhan ya sebelum penyemaian kalau nggak salah. Nah itu mungkin juga bisa diolah, pembahasan juga mau seperti apa itu juga dipikirkan mulai sekarang. Terus kayaknya menurut aku kayak kurang kompleks gitu loh kalau cuma bahas itu doang gitu, karena sebenarnya terkait dengan parameter itu akan lebih bervariasi kalau tanaman itu kan tumbuh ya, jadi bisa dari diameter batang atau morfologi, daun, warna, segala macam gitu. Nah kalau nggak cuma sih, yang namanya penelitian kita juga nggak bisa menginginkan ya, maksudnya nggak harus berhasil juga, namanya juga penelitian.
Tapi mulai sekarang juga dipikirkan enaknya itu nanti mau gimana gitu. Kalau cuma seperti itu aja gitu, atau mungkin ada subbab pembahasan yang lain atau apa, itu juga mulai dipikirkan. Terus aku mau tanya tadi yang sempat apa yang tidak masuk pengamatan tapi tumbuh itu yang mana? Perlakuan yang apa? Itu Kak, yang tanpa naungan. Tanpa naungan. Sedangkan di grafik itu yang tanpa naungan Mati semua. mati semua. Ini kan menurut aku kayak nggak nyambung ya. Maksudnya pasti ngebahasnya sulit gitu loh. Maksudku supaya kalian tuh mudah saat membandingkan dengan teori. Jawaku ki ngono. Maksudku kalau yang kalau kalian bertanya apakah ini masuk pembahasan atau enggak, menurutku nggak usah dimasukin. Karena itu akan mempersulit kalian nanti. Karena grafiknya udah yang tanpa naungan 0 gitu loh. Ternyata malah ada tumbuh yang lebih baik gitu. Jadi menurut aku itu kan dua hal yang berlawanan kayak gitu. Menurut aku nggak usah dimasukkan, toh juga kalian dari awal, tapi ini masuk bagian dari yang perlakuan atau tidak, maksudnya masuk ke masing-masing 5 polybag atau ini yang ya udah tidak diamati Kak, tiba-tiba terlihat itu kayak gitu. Enggak diamati Kak. Ini yang entah nggak sengaja masuk juga, itu kami tidak amati. Ini bukan bagian dari sampel. Ya, kalau menurut aku tidak usah, kalau tidak masuk sampel ya otomatis kan tidak masuk dari 5 polybag itu ya. Terus ditaruh di mana kok bisa menyimpulkan itu tanpa naungan? Karena posisinya di tanpa naungan Kak, posisinya pas saya amati. Iya, paham. Oke. Ya sih, kalau menurut aku nggak usah dimasukin aja, jadi sesuai dengan grafik kalian aja kayak gitu. Terus sebentar, ada satu lagi, tolong dibesarkan gambar yang tanpa naungan sama yang masing-masing 20% itu. Yang satu itu loh. Masing-masing perlakuan kan ada satu. Gambar ininya, gambar tanamannya. Bisa dibantu dijelaskan perbedaan yang cukup nyata dari kedua perlakuan ini apa? Ya, ini maksudnya dari segi morfologi kondisi tanamannya atau bagaimana ya Kak? Kalau yang Kakak tanyakan ini. Benar. Segi kondisi tanamannya ya, artinya morfologi, itu dari kondisi cuaca kondisi warnanya gitu ya Kak, maksudnya ya Kak? Iya, betul. Oke, saya izin menjawab ini dari pandangan saya. Kalau dilihat dari perbedaan secara signifikan atau yang bisa dikatakan nyata itu, kalau yang dengan naungan alami, naungan buatan ini tuh dilihat secara morfologi itu dia merunduk, dalam arti itu kondisinya itu adil, jadi nggak ada penambahan tinggi. Jadi dia tuh penambahan tinggi itu tidak terlalu kelihatan secara nyata Pak. Dalam arti kalau dilihat itu juga warna itu sedikit kurang cerah ya, dalam arti itu tidak terlalu sehat. Nah, sedangkan yang di bawah naungan alami yang saya tunjukkan ini tuh itu dia tegak, dalam artian tuh ada penambahan tinggi. Cuman kalau dilihat itu tuh kondisi fisiknya tuh ada gangguan, bisa jadi karena gangguan dari mungkin ada serangga atau mungkin ada gangguan manusia atau bahkan angin yang kerjanya itu cukup kuat, itu menyebabkan terjadinya gangguan kondisi berupa daunnya tuh ada yang rontok, dalam itu hilang sebagian dari organnya tuh hilang gitu Kak. Kalau dari saya itu seperti itu Kak. Oke. Iya. Setidaknya dari pemaparan kamu ini ada yang bisa dibahas nanti kayak gitu. Jadi terkait dengan perbedaan dari keduanya, karena yang tanpa naungan kan tidak ada tanamannya, jadi kan tidak ada wujud nyatanya kita mau membahasnya seperti apa. Tapi ada dua yang naungan alami ya. Ini sama yang satunya itu. Jadi mungkin nanti bisa dibahas untuk keduanya dan disesuaikan dengan literatur, apakah benar secara garis besar itu sesuai penelitian kamu ini dengan literatur. Sebenarnya kalau aku pribadi belum bisa sih untuk mengcompare antara yang kamu lakukan dengan literatur, karena nggak ada pengulangan gitu. Jadi
pentingnya pengulangan kan itu ya, kita bisa tahu dari berbagai macam dari ulangan-ulangan kita apakah memang sama kayak gitu. Karena ini cuma satu perlakuan, sebenarnya nggak bisa langsung menyimpulkan, tapi nggak apa-apa cari literatur mulai sekarang dan bandingkan apakah benar seperti itu kayak gitu. Karena tidak ada ulangan, jadi ya agak sulit. Datanya pun nanti juga aku juga masih ngawang ya mau seperti apa, tapi ya semoga aja nanti dua ini bisa bertahan sampai akhir dan artinya benar-benar bisa diamati secara jelas perbedaannya. Mungkin dari aku itu aja, atau ada pertanyaan dulu dari kelompok 1? Ini Kak, sebenarnya yang tanpa naungan tuh saya disempet foto yang kerusakannya nih Kak, ini. Makanya perlu dibahas juga ya Kak. Oh, itu sebenarnya kayaknya udah tumbuh nggak sih? Tumbuh Kak, cuma bis itu patah. Dan itu entah kena terjangan angin yang kemarin sempat badai itu jadi putus Kak itu. Bagian itunya tuh patah. Makanya itu bengkok ke bawah. Tumbuh sebenarnya. Itu minggu keberapa, Dis? Kemarin Kak, pas waktu 1 minggu itu, setelah pindah ke percobaan itu Kak. Seminggu kemarin itu. Okay. Menurut aku sih ini perlu untuk dibahas ya, karena ya ini salah satu perlakuan kamu gitu. Cuma masalahnya kan kita tidak bisa menjustifikasi ya, maksudnya karena udah patah gitu. Maksudnya kedepannya kan nggak ada lagi gitu. Tapi dalam waktu kurun minggu kesekian itu kamu bisa membandingkan dengan yang lain tadi gitu. Jadi kamu bisa membahasnya ini, tapi nggak bisa membahas secara detail karena ini udah mati duluan, tapi kamu bisa membahas ini yang tanpa naungan dibandingkan dengan kondisi tanaman yang lain di waktu yang sama, maksudnya di minggu yang sama gitu. Nggak boleh membandingkan ininya dengan dua perlakuan tadi yang masih hidup seterusnya. Paham nggak maksudku? Paham Kak, paham. Oke. Itu perlu dibahas. Tapi kayaknya pembahasan juga nggak terlalu banyak ya, karena kan secara parameter udah nggak ada lagi yang bisa diamati. Tapi kalau yang dua ini kan kemungkinan masih bisa diamati kalau emang masih hidup kayak gitu. Ya, apa udah cukup? Mungkin ada tambahan dari Kak Winnie atau udah cukup? Kalau dari aku sendiri kayaknya belum ada Kak Wahyu. Oke, iya. Mungkin kalau udah cukup dilanjutkan aja untuk kelompok kedua ya. Silakan kelompok 2. Apakah Rehan ada di room? Sepertinya sedang terkendala. Mau Ulisa, silakan. Baik, saya Mafulisa akan menyampaikan progres dari kelompok 2 untuk minggu kemarin atau minggu keempat ini. Kami kelompok 2 sudah melakukan pemeliharaan kangkung, melakukan pengukuran pada 21 hari setelah tanam dan melakukan olah data. Kemudian pada grafik dapat dilihat terdapat perubahan dari minggu ketiga menjadi ke minggu keempat, di mana untuk kemarin kombinasi yang terbaik yaitu kombinasi 4 antara tanah 25% dan arang sekam 75%. Sedangkan yang kami ukur untuk minggu ini itu ternyata kombinasi 3 yang paling baik, yaitu antara tanah 50% dan arang sekam 50%. Kami menduga karena adanya faktor eksternal seperti kemarin itu sempat hujan lebat dan juga angin sehingga mempengaruhi pertumbuhan kangkung seperti itu. Selain itu, untuk yang minggu kemarin itu sebagian daun ada yang memiliki bintik-bintik kuning karena terkena pupuk NPK pada daunnya. Namun untuk yang minggu sekarang ternyata tanaman tersebut masih dapat tumbuh dan tidak mati seperti itu. Kemudian kami izin meminta saran dari kakak asisten untuk Sabtu besok ini atau minggu kelima atau
20 hari setelah tanam kami mohon maaf 28 hari setelah tanam kami akan melakukan panen kangkung darat. Apakah Kakak asisten ada saran mengenai perlakuan pasca panen yang dapat kami lakukan? Sekian progres dari saya. Mungkin Azahra mau menambahkan? Dari saya kurang lebih cukup untuk yang pemupukan tadi. Terakhir pemupukan itu kami lakukan minggu lalu karena minggu depan sudah dipanen, jadi sudah tidak perlu dilakukan seperti itu. Untuk pengukurannya minggu depan kita juga akan melakukan pengukuran tambahan, yakni berat basah setelah dipanen. Dari kelompok kami cukup. Saya kembalikan lagi ke Kak Wahyu. Ya, terima kasih kelompok 2. Kayaknya ini tanamannya subur-subur ya. Mungkin aku mau tanya parameter yang udah diamati sejauh ini dan dijadikan grafik, kan itu kecil-kecil ya, aku nggak kelihatan. Itu apa aja selain dari jumlah daun? Iya, Kak. Saya Mafulisa izin menjawab untuk parameter yang ada pada grafik, yaitu jumlah tanaman yang hidup, tinggi batang, diameter batang, lebar daun, panjang daun, jumlah helai daun, dan jumlah batang. Untuk parameter tambahan berupa berat basah, untuk minggu depan akan kami lakukan pengukuran. Oke, mungkin aku mau tanya kendala dulu. Sejauh ini kan tadi kalau di kelompoknya Yudis banyak tanaman yang mati ya. Kalau di kangkung ini semuanya berarti aman ya, dari segi perlakuan semua udah sesuai, udah aku hidup semua gitu. Izin menjawab Kak Azharo. Jadi untuk kendalanya sebenarnya ada, tapi itu dari minggu-minggu sebelumnya. Waktu itu pemupukan yang pertama, yang kedua itu hasilnya itu di daun kangkungnya itu karena kita sebenarnya kesalahan cara pengaplikasian ya, yang harusnya NPK itu tidak boleh terkena daun sama batang, tapi kita aplikasinya digocorin, jadinya ada beberapa bagian daun itu yang kering, bukan keseluruhan daun, cuma hanya total seperti itu Kak. Tapi alhamdulillah daunnya masih bisa tumbuh sampai hari ini. Terus untuk kendala lainnya itu kurang lebih sama seperti Yudis, karena ada angin kencang kemarin itu, jadi beberapa itu ada yang sedikit doyong pertumbuhannya, tapi juga alhamdulillah masih hidup. Jadi keseluruhan tanaman termasuk cadangannya, ulangan kami sebanyak 5 dan kami menumbuhkan 2 tanaman sebagai cadangan, jadi total 7. Alhamdulillah dari keseluruhannya hidup semua. Oke, ya bisa dipahami ya. Kalau yang punya kelompok 2 ini sama kayak penelitianku dulu yang buat BTH. Maksudnya udah tumbuh gitu, kita udah langsung bisa mengamati. Dan sebenarnya juga macam-macam parameter yang diamati. Pertanyaanku untuk kelompok ini, apakah dari masing-masing parameter itu memang perlakuan 4 itu tadi yang paling mendominasi, dari batang, dari tinggi tanaman, dari jumlah daun, dan seterusnya. Kadang kalau yang aku tahun lalu itu perlakuan 1 itu daunnya yang banyak, perlakuan 2 nodusnya doang yang banyak, tapi nggak muncul tunasnya kayak gitu. Nah, apakah tadi kalau berdasarkan yang aku dengar dari Lisa kan kayak cuma daun ini yang paling bagus, dari ini yang paling bagus. Tapi kalau dipukul secara rata dari segi kualitas ya, artinya bicara tentang tanaman, dari daun dan segala macamnya, itu yang paling bagus tetap yang 25% arang sekam, 25% tanah, 75% arang sekam, atau yang lain? Izin menjawab lagi Kak. Jadi untuk yang perlakuan minggu lalu itu memang yang terbaik itu yang tanahnya 25%. Tapi untuk minggu ini hasil pengukurannya itu yang terbaik itu yang tanah 50%, arang sekam 50%. Nah, dari pertanyaannya Kak Wahyu, dari berbagai parameter yang kami ukur, itu rata-rata memang tanah 50% dan arang sekam 50% itu menunjukkan hasil yang lebih baik. Cuma di sini ada yang di tinggi batang, itu kalau nggak salah itu hampir mirip dengan yang perlakuan 1 itu yang tanah 100% Kak. Tapi tidak begitu berbeda nyata. Jadi kami tadi menyimpulkan kalau memang tanah 50% dan arang sekam 50% itu perlakuan yang terbaik seperti itu Kak. Oke, jadi yang 50-50 ya.
mungkin kalau secara data yang 25 sama 75 ini di urutan kedua, seperti itu, Roh. Untuk minggu ketiga ini, iya sepertinya seperti itu Kak. Untuk tinggi batang itu di urutan ketiga, tapi untuk parameter panjang daun, jumlah daun, dan parameter lainnya itu di urutan kedua yang 25% tanahnya. Oke, ya terima kasih. Kenapa ini penting ya? Ini berlaku untuk semua kelompok karena di tahun aku itu banyak yang miss di sini. Jadi sebenarnya kan tujuan dari penelitian ini kan kita harus memberikan rekomendasi sebenarnya. Kalau dari Yudis tadi rekomendasi perlakuan yang terbaik, misalnya di naungan buatan kayak gitu. Nah, kalau di kelompoknya Azharo ini ya harus memberikan rekomendasi mana sih persentase yang tepat gitu untuk media sebagai optimalisasi untuk tanaman kangkung ini gitu. Nah nanti itu teman-teman harus menyampaikan itu baik di laporan maupun di presentasi akhir atau di UAP ya, ujian akhir praktikum. Itu selalu ditanyakan dan selalu ditanyakan juga datanya itu dari mana gitu. Sebelumnya itu seperti apa gitu. Nah kenapa aku katakan seperti ini? Karena tadi di awal kan aku juga udah bilang kan, bisa saja di minggu ini perlakuan A yang bagus, bisa aja di minggu di berikutnya itu C yang bagus. Nah, karena data kan bersifat akumulasi kan. Jadi, aku takutnya kalian salah ambil data. Jadi misalnya hari ini itu ada 4, misalnya minggu 1, ini aku nyontohin ya. Misalnya aku punya tanaman kangkung, perlakuan 1 dan 2. Perlakuan 1 minggu pertama itu jumlah daunnya 4 gitu. Kangkung perlakuan kedua jumlahnya itu 1, misalnya kayak gitu. Di minggu berikutnya kalian mengambil datanya itu kan hasil penambahannya kan, bukan penambahannya. Gimana sih bahasa gue ribet. Jadi misalnya di minggu keduanya itu nambah 4, jadi kalian tulisnya kan 8 kan, bukan 4 lagi kan. Right. Masih bingung Kak, mohon maaf. Jadi minggu 1 misalnya ya tanaman kangkung A itu daunnya 4 gitu. Terus minggu selanjutnya itu jumlah daunnya itu 10 misalnya. Berarti kan penambahannya 6. Kalian nulisnya jumlah penambahannya atau langsung total akumulasi dari jumlah daunnya? Sejauh ini masih total Kak, total akumulasinya. Oke, ya udah. Berarti oke udah aman ya. Cuma berarti ya dari sini aku bisa langsung tahu dari apa yang disampaikan Azharo tadi tidak berbeda nyata itu benar gitu. Karena memang datanya fluktuatif kayak gitu. Oke, terima kasih. Tadi minta saran apa? Iya Kak, jadi minggu depan kan insya Allah kalau nggak ada kendala sudah bisa dipanen. Kalau saran dari dosen kemarin itu cuma ada ketambahan parameter pengukuran berat basah. Apa ada saran lain gitu setelah pasca panen atau setelah diukur berat basahnya itu sudah bisa diolah buat buka puasa atau seperti apa ya Kak? Ya menurut aku sih untuk panen ya udah langsung dipanen aja ya karena ini kangkung gitu. Lain halnya kalau ini tanaman umbian dan sebagainya yang perlu dilihat juga terkait dengan akar dan sebagainya. Tapi aku kira untuk kangkung ini tidak ada keperluan ke sana. Jadi ya kalian panen aja ya kalian timbang berat basahnya langsung aja kayak gitu. Jadi tidak ada sesuatu yang harus diperhatikan lagi setelah panen seperti itu. Sebenarnya sih aku pengen tahu ini sih jumlah nodus sih. Kadang kan ada nodusnya tapi dari situ nggak tumbuh daun kayak gitu. Itu diamati nggak kemarin? Kalau nggak diamati Kak. Gimana? Nggak diamati. Oke, ya udah sih nggak apa-apa. Mungkin kalau di akhir nanti pengen mengamati ya bisa gitu. Karena itu bisa jadi sebagai potensi. Karena yang aku kemarin tahun lalu itu singkong itu juga diamati gitu. Tapi ya nggak harus. Karena aku rasa dari banyaknya parameter itu sudah sangat mewakili. Seperti tinggal kalian memikirkan untuk di laporan akhir penyusunannya seperti apa terkait dengan hasil pembahasannya. Mungkin 4.1-nya morfologi berdasarkan perlakuan, 4.2-nya berdasarkan apa-apa. Jangan lupa terkait dengan rekomendasi itu juga disampaikan di saran. Mungkin itu aja yang ingin aku sampaikan. Mungkin kalau sudah cukup dari kelompok 2 bisa lanjut untuk ke kelompok 3. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama.
Mungkin kelompok 3 adenium ya, bisa langsung dimulai aja. Ya, terima kasih Pak Wahyu untuk kesempatannya. Baik, di sini saya selaku perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan progres dari small project kelompok 3. Untuk pertama pelakuan yang kami lakukan yaitu melakukan pengukuran stek hasil sulaman pada 10 HST. Maksudnya sulaman di sini ya maksudnya sulaman yang usianya sudah 10 HST karena waktu itu steknya gagal sehingga ya baru hari Rabu kemarin kalau tidak salah itu baru mencapai 10 HST. Nah, kemudian ya melakukan pemeliharaan di sini melakukan penyiraman dan penyiangan ya di sini foto yang gambar jari itu merupakan penyiangannya, jadi di situ ada gulmanya, jadi bisa langsung dicabut seperti itu. Kemudian ya dari datanya ini ya tinggi tanaman dari data tinggi tanaman dan jumlah daun ya Kak. Ini yang untuk sementara ini parameter yang kami amati baru 2, tinggi tanaman dan jumlah daun. Di sini kesimpulan yang ya bisa kami simpulkan untuk perlakuan yang terbaik saat ini itu yang perlakuan 50% air login 50% air kan Kak. Seperti itu dari ditinjau dari tinggi tanaman dan jumlah daunnya. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke Kak Wahyu. Oke. Mungkin sebelumnya ada berapa ada berapa ulangan sih? Terus yang sampai sejauh ini bertahan berapa? Oh ya, izin menjawab Kak. Untuk tiap pelakuan ini ada 5 ulangan Kak. Dan untuk yang bertahan ini sampai saat ini tuh ya ada di yang di 50% sama 0% Kak. Yang 100% 75 sama 25 ini Kak pada mati gitu. Tapi matinya itu beragam gitu Kak. Jadi ada yang 10 HSI itu sudah terlihat mati, ada yang setelah sungkupnya dilepas atau setelah 2 minggu itu baru matinya beberapa hari kemudian seperti itu Kak. Jadi variasi matinya, jadi nggak sama gitu. Oke, iya. Mungkin aku sedikit memberikan tanggapan ya. Mungkin hal itu bisa dibuat grafik juga ya, kayak punyanya Yudis tadi yang bertahan. Karena sampai saat ini ya kalau dibilang gagal ya gagal gitu. Baik punya Yudis, baik punya kamu bisa dibilang gagal. Karena sampai akhir kan nggak ada yang bisa diamati ya dari masing-masing perlakuan. Jadi nggak ada yang bisa di-compare datanya masing-masing perlakuan. Jadi menurut aku grafik dari bertahan hidupnya tadi itu perlu untuk dicantumkan. Karena kalau nanti kamu ingin membahas terkait dengan variasi kematian, itu kan tadi kata kamu matinya tuh beda Kak. Yang ini, yang ini kayak gitu. Itu kan perlu dibahas juga. Mungkin terkait dengan konsentrasi atau dari kuantitas atau dari persentase itu berpengaruh dan sebagainya terkait dengan jenis kematiannya. Mungkin itu kan juga bisa dibahas. Cuma kan harus dibaca lagi literaturnya seperti apa, karena aku kan juga nggak baca ya literaturnya seperti apa terkait dengan persentase pemberian air ini. Terus yang kedua dari yang bertahan itu berapa ulangan yang masih hidup sejauh ini? Ya Kak, untuk yang 50% ini 4 ulangan yang masih hidup, yang 100% ini 5 ulangan yang hidup. Itu maksudnya yang dari awal gitu Kak. Maksudnya dari awal yang tidak disulam seperti itu. Oke, jadi masih ada data lah yang bisa dibandingkan ya. Jadi perlu diperhatikan juga untuk nanti di akhir itu disampaikan segala macam kendala juga, terus terkait dengan hasil yang memang sampai akhir bertahan. Jadi kayak punyanya Yudis tadi kan antara naungan buatan sama yang naungan alami atau yang tanpa naungan, aku lupa tadi, pokoknya 2 tadi yang punya Yudis kan juga dibahas ya sampai akhir kalau memang masih hidup. Nah, punya Afif DKK ini juga harus dibahas nanti sampai akhir, karena sayang karena udah ada beberapa yang tumbuh dan dari tanaman juga daun juga udah muncul. Nah, itu yang penting kayak gitu. Mungkin kan tadi kesimpulan sementara perlakuan terbaik antara air 50-50 kan. Nah, apakah berdasarkan literatur atau sebelumnya kan udah studi pendahuluan itu memang benar 50% ini yang sebenarnya terbaik?
ya yang terbaik karena kan ya dengan pemberian air lili itu kan sebagai pengganti pupuknya ya, jadi sehingga ada pupuknya juga, ada pemberian airnya juga yang dibutuhkan oleh tanaman. Oke. Tapi ini yang kontrol ada kan, Viv? Yang kontrol maksudnya bagaimana Kak? Yang adanya yang tidak kami berikan air lili sama Iya. sekali itu Kak? Iya ada. Iya, ada. Oke. Mungkin jaga-jaga buat hasil pembahasan nanti karena yang lain kan juga udah pada mati ya. Dan pemberian terbaik 50-50 nanti juga bisa dibandingkan morfologinya seperti apa. Karena aku curiga beda ya. Aku kalau di Yudis tidak memberikan saran ini, tapi kalau di ini aku memberikan saran karena ada pengaruh si air leri ini. Mungkin ini berpengaruh terhadap morfologi daun, mungkin dari segi warna, pertulangan, ujung dan sebagainya. Ya, meskipun ini saya masih menduga-duga, tapi ya karena daripada tidak ada yang bisa dibahas sama sekali nantinya atau sedikit, mungkin bisa dibandingkan dengan adenium yang tidak diberikan perlakuan sama sekali. Mungkin seperti itu, karena untuk data juga aku lihat tadi juga aku konsul ya terkait dengan standar deviasi ya, kalau nggak ada ulangan ya bagaimana mau mencari standar deviasi ya nggak bisa gitu. Jadi ya udah data sedapatnya aja yang disampaikan, jangan lupa juga nanti udah mulai dipikirkan di laporan akhir. Karena biasanya sebelum ke laporan akhir itu hamin seminggu ya. Hamin seminggu biasa, seingat aku dulu udah disuruh ngumpulin laporan akhir. Setelah nanti hamin seminggu itu dikumpulkan, baru dikasih revisian, baru dikumpulkan yang final. Mungkin itu aja sih yang aku sampaikan sebenarnya untuk untuk kelompok ini, karena ya beberapa juga udah mati, tinggal yang hidup aja dirawat dan diamati terkait dengan parameter pertumbuhannya. Untuk parameter pertumbuhan apakah ada yang belum diamati, Viv, atau udah semua? Oh ya belum Kak, untuk yang kan parameternya ini yang diamati itu ya jumlah daunnya, tinggi tanaman, jumlah bunga, jumlah tunas, panjang tunas, diameter tunas itu Kak sebenarnya. Cuman yang untuk saat ini kan baru tinggi tanaman sama jumlah daun karena bunga juga belum keluar, terus tunas juga belum ada. Oke, mungkin nanti kalau jumlah bunga ya tadi. Iya Kak. Ya mungkin nanti bisa digantikan kecepatan munculnya bunga atau kecepatan munculnya. Pokoknya mungkin kalau dari segi kuantitatif sulit ya, dari jumlah bunga kan kayaknya menunggu juga butuh waktu yang cukup lama dan saya lihat itu juga masih kecil. Nah, jadi nanti mungkin bisa bisa diamati yang lainnya kayak gitu ya, mungkin kecepatan munculnya kayak gitu. Jadi bisa datanya tuh kalau kalian laporan akhir yang aku kirim kelompok 1 sampai 5 kan udah aku kirim laporan akhir itu kan ada kayak ini contreng cawang ini muncul, jadi nanti dipresentasekan sama kayak grafik Yudis yang awal tadi kayak gitu. Mungkin itu saran aja, takutnya nanti mungkin yang dibahas kurang atau seperti apa ya. Mungkin ada pertanyaan sebelum lanjut ke kelompok 4. Oh ya Kak, sebenarnya berarti artinya ditambahkan juga Kak yang pada kematian pada hari keberapanya gitu ya Kak? Iya, sebenarnya bukan kematian pada hari berapanya sih. Tadi kan yang unik yang perlu mungkin perlu di garis bawahi kan saat kamu menyampaikan semua yang mati itu berbeda-beda kematiannya. Nah, mungkin itu yang perlu dibahas. Jadi kalau aku menduga, kan aku tidak praktikum ya, tapi aku menduga dari persentase atau konsentrasi si air leri itu yang berpengaruh terhadap jenis kematiannya. Nah, mungkin itu yang perlu dibahas seperti itu. Ya sudah jelas Kak, terima kasih. Oke, sama-sama. Ya mungkin lanjut ke kelompok keempat ya, kelompoknya Dadila. Silakan. Ya, permisi Kak, apakah suara saya terdengar? Baik, saya mulai. Kami dari kelompok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kami dari kelompok 4 mohon izin untuk melaporkan progres kegiatan small project kami dari tanaman pakcoy dengan perlakuan naungan dan penambahan giberellin. Untuk progres yang pertama, yakni kami telah menambahkan perlakuan giberellin sebanyak 80, 100,
dan 200 ppm sebanyak 1 kali dalam 1 minggu. Kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan pengukuran parameter terhadap Pak Choi pasca perlakuan penambahan giberelin di masing-masing kelompok naungan, yakni 0%, 50%, dan 100% naungan dengan usia Pak Choi 14 HST, di mana parameter yang kami gunakan yakni tinggi tanaman, lebar daun, jumlah daun, serta jumlah tanaman hidup. Persentase tanaman yang hidup dari masing-masing naungan secara berturut-turut ini pada 0% itu 100% yang hidup, kemudian untuk 50% 100% yang hidup pula, sedangkan untuk yang 100% naungan itu yang hanya hidup 94%. Kemudian tanaman Pak Choi pada naungan 0% dapat tumbuh optimal dengan ditambahkan giberelin sebanyak 100 ppm. Sedangkan untuk tanaman Pak Choi pada naungan 50% itu dapat memberikan jumlah daun dan lebar daun yang optimal dengan penambahan 100 ppm. Tetapi apabila kita berfokus pada pemberian tinggi untuk mendapatkan tinggi tanaman yang optimal itu dapat menggunakan 80 ppm. Sedangkan untuk tanaman Pak Choi pada naungan 100%, apabila ditinjau dari parameter tinggi tanaman dan jumlah daun, itu dapat memberikan hasil yang optimal dengan menambahkan 200 ppm. Sedangkan untuk berfokus pada parameter lebar daun, itu dapat memberikan hasil yang optimal dengan penambahan 100 ppm giberelin. Kemudian, morfologi daun yang kami amati itu tampak hijau segar. Sedangkan untuk kendala yang kami hadapi sejauh ini ada 2. Yang pertama adalah Pak Choi kami dimakan ulat atau hewan lain sehingga pada tanaman Pak Choi ini kami menambahkan insektisida. Sedangkan untuk kendala yang lainnya itu pada tanaman Pak Choi yang kami tanam itu tampak di salah satu daun tampak seperti bercak keabu-abuan. Itu kami simpulkan bahwa hal itu disebabkan karena pemberian giberelin pada tanaman tersebut itu terlalu tinggi sehingga menimbulkan bercak yang keabu-abuan seperti itu. Sekian dari saya, apakah Danila atau Uji ada yang ingin ditambahkan? Ya, terima kasih Adisti. Aku izin menambahkan sedikit. Jadi kesimpulannya itu kalau dilihat dari grafik, ini paling tinggi itu di yang naungan 0% dengan giberelin itu paling optimal 100 ppm untuk yang naungan 0% dan 50%, sedangkan untuk yang naungan 100% itu paling optimalnya di giberelin 200 ppm. Nah, ini kenapa kami mengambilnya 3 jenis ppm itu karena kita sebelumnya nyari-nyari literatur dan setiap literatur itu menyarankan hal yang berbeda. Jadi ada yang menyarankan 80 ppm paling baik, ada yang menyarankan 100 ppm paling baik, ada juga yang menyarankan 200 ppm paling baik. Jadi kita uji saja ketiganya. Jadi didapatkan hasilnya itu 100 ppm yang paling optimal. Tetapi hal tersebut juga mungkin saja bisa dipengaruhi oleh faktor lain karena kami sendiri tidak menanam di satu tempat yang sama, yaitu ada yang naungan 0% itu dilakukan di Bandung, mungkin cuacanya curah hujannya tinggi juga. Dulu yang naungan 50% itu di Sidoarjo, lalu yang satu lagi yang naungan 100% itu di Bekasi. Jadi mungkin gara-gara curah hujannya berbeda-beda juga dan cuaca rata-ratanya suhu rata-ratanya juga berbeda, bisa mengakibatkan perbedaan hasilnya juga gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin ada tambahan lagi atau sudah cukup dari kelompok Danila? Oke, sepertinya sudah cukup ya. Mungkin Ya, aku sudah ingin cukup, Pak. memberikan, ya terima kasih. Mungkin aku ingin memberikan tanggapan. Tadi kan di berbagai macam perlakuan sangat detail ya dijelaskan oleh Adisti. Dengan perlakuan sekian ini yang paling bagus ini, untuk perlakuan ini yang paling bagus ini, untuk ini yang paling bagus ini. Mungkin pertanyaannya sama kayak kelompoknya yang lain tadi ya. Sebenarnya dari secara keseluruhan tersebut, kalau ada pertanyaan kalian maka merekomendasikan perlakuan yang mana, itu jawabannya apa dan kenapa? Terlepas dari adanya berbagai macam faktor yang dijelaskan oleh Danila tadi.
Iya Kak, izin menjawab. Untuk saat ini, untuk hasil yang sementara ini, itu naungan 0% dengan gibberellin-nya yang 100 ppm Kak. Oke, kalau melihat dari literatur, Ya, kalau dari literatur sendiri itu malah justru yang naungannya tuh, dia tuh memiliki naungan gitu. Jadi kayak ada di bawah pohon rindang gitu Kak. Oke, ya. Mungkin kalau aku sedikit memberikan saran ya, sebenarnya sih ya nggak harus sesuai dengan literatur juga. Tapi kan kita sedikit banyaknya bisa membandingkan dengan literatur. Oh, perlakuan seperti ini yang hasilnya seperti ini. Nah, tadi dikatakan Danila itu yang 100%. Sebentar aku masih baca ya. Coy. Kalau dari tadi yang jumlah daunnya paling banyak itu yang 100% juga. Ini naungan Kak, apa gibberellin? Gibberellin. Oh, kalau gibberellin tuh pakainya ppm Kak. Oh, sorry ya. Ya, kalau yang apa tuh tadi kakaknya daun? Iya. Jumlah daun itu paling tinggi di 100 ya sama Kak. Oke, iya. Oke, berarti benar ya. Karena kan sebenarnya pokcoy ini atau pakcoy ini ya, ini kan sebenarnya memang tanaman sayuran yang dikonsumsi sebenarnya kan daunnya ya. Jadi sebenarnya bukan masalah tinggi kalau untuk rekomendasi, tapi jumlah daun kalau menurut Kak Wahyu. Jadi mungkin nanti fokusnya ke situ. Terus kedua terkait dengan kendala tadi yang diberikan insektisida, itu sebelumnya apakah sudah dikomunikasikan sama Bu Retno ya, atau Prof Laras? Karena tahunku itu ada yang seperti itu kan, maksudnya nggak ngomong, tiba-tiba dikasih insektisida karena memang tanamannya berpenyakit. Ternyata sebenarnya kalau bisa ya, kalau bisa jangan dikasih insektisida. Kalau dikasih insektisida dikasih semua, kalau enggak ya enggak gitu. Karena takutnya itu juga berpengaruh terhadap parameter yang kalian amati. Oh iya Kak, jadi kalau yang kasus yang aku itu kan karena emang ditaruhnya di bawah ya, di halaman gitu aja, jadi kayaknya ada binatang yang datang gitu untuk makan. Tapi pemberian insektisidanya itu setelah tahu hari ini, kan aku baru ngukur tuh hari ini, terus ternyata ada yang bolong. Nah itu baru pengen rencananya hari ini setelah kelas mau dikasih insektisida gitu Kak, tapi belum juga sih, belum diituin, baru aku larutin insektisidanya buat disemprot. Nah oke, mungkin itu nanti bisa dikonsulkan dulu ya Danila ke Prof Laras atau Bu Retno kayak gitu. Takutnya pemberian insektisida ini akhirnya berpengaruh terhadap perlakuan-perlakuan yang kamu lakukan, sedangkan di perlakuan yang lain, maksud aku di tanaman yang lain yang punyanya yang bukan kamu itu nggak dikasih. Bisa dipahami nggak maksudku? Siap Kak, paham. Oke, terima kasih. Terus yang berikutnya terakhir, mungkin nanti di pembahasan kan itu ada daun yang bolong atau terkait dengan morfologi daun, itu mungkin nanti juga bisa dicari ya cara pendeskripsiannya seperti apa supaya lebih jelas dan kita tahu oh ternyata memang berbeda loh dari perlakuan yang A dari perlakuan yang B. Terus aku juga baru ingat kalau kan kelompok ini jarang konsul ya, maksudnya ya nggak harus konsul juga sih, maksudnya kan aku nggak tahu secara detail perkembangannya seperti apa, berbeda dengan kelompoknya Afif dan kelompoknya Yudis yang maksudnya aku sering ngobrol gitu atau konsul. Nah karena ini juga aku lihat memang cukup banyak perlakuannya antara naungan dan gibberellin, jadi aku bukan khawatirnya, tapi di pembahasan nanti itu juga banyak banget pastinya, karena aku juga lihat punya temanku yang kemarin BTH juga yang kurang lebih juga seperti ini, banyak perlakuannya, itu pasti juga nanti akan banyak yang disampaikan di laporan juga, sedangkan di UAP nanti juga harus ada data semua harus disampaikan, sedangkan waktunya juga cukup mepet gitu. Jadi mungkin ada 2 saran, mulai sekarang udah dicicil terkait dengan pembahasannya, bikin reng-rengannya seperti apa dan literaturnya, dan yang kedua nanti terkait dengan apa yang harus ditampilkan di UAP. Biasanya kalau UAP kan ujian akhir praktikumnya, BTH itu presentasi, jadi data-datanya bisa dipilah
atau bisa disatuin. Sekiranya data yang memang bisa disatukan, karena waktunya itu sangat-sangat mepet. Bahkan Pak Lukman waktu itu suruh presentasi 5 menit. Ya mohon maaf, 5 menit kita menyampaikan apa kan juga agak sulit ya. Jadi terkait dengan data, grafik, itu kelompok ini mungkin harus kerja ekstra ya. Kalau melihat dari masing-masing datanya itu banyak banget. Jadi mungkin datanya beberapa data itu bisa disatukan, yang sekiranya bisa disatukan. Mungkin itu aja sih kalau saran dari aku. Mungkin semangat merawat Pokcoy-nya, karena aku lihat sepertinya hasilnya juga sudah cukup baik. Mungkin ada pertanyaan sebelum lanjut ke kelompok 5. Mungkin kalau dari kami sudah cukup, Kak. Terima kasih banyak atas kritik dan sarannya. Oke. Oh, sorry, sebentar. Terkait dengan kombinasi antara grafiknya juga udah ada ya. Soalnya kecil ini, aku nggak bisa tahu. Kombinasi antara naungan tadi sama gibberellin. Ini ya. Nggih, Kak, betul yang itu. Untuk yang grafik pertama itu hanya terkait persentase jumlah tanaman hidup saja. Oke, kalau persentase tanaman hidup aman sepertinya. Kalau untuk yang kombinasi ini biasanya nanti akan ini yang lebih dibahas detail di UAP nanti. Jadi kalau mungkin dari bentuk ininya agak ini ya, emang kecil-kecil ya, tapi oke lah, masih bisa terlihat. Tapi biasanya nanti Bu Retno sih yang akan sedikit mempermasalahkan untuk masalah grafiknya. Ya mungkin itu aja, mungkin nanti bisa di belakang bisa konsultasi, aku boleh ke Bu Retno atau Prof. Laras juga boleh. Terima kasih kelompok 4, mungkin lanjut ke kelompok 5 ya, karena waktunya juga terbatas. Baik, Kak, terima kasih, sama-sama. Ya, kelompok 5, saya persilakan. Pokcoy juga kalau nggak salah ya, kelompoknya Foni. Iya Kak, terima kasih atas kesempatannya. Saya Nafika izin menyampaikan. Jadi untuk progres minggu ini masih sama seperti minggu sebelumnya. Kita melakukan pengukuran terhadap parameter yang meliputi tinggi tanaman, kemudian parameter terkait daunnya ada jumlah daun, lebar daun, tinggi daun, dan warna daun. Jadi ini udah memasuki minggu kelima atau 35 HST. Kemudian kami juga seperti biasa melakukan perawatan meliputi penyiraman, penyiangan, pemupukan dengan memberikan granul pupuk N di setiap polybag sejumlah 1,25 gram per polybag. Selanjutnya juga melakukan pengolahan data mingguan dalam grafik. Mungkin dari Zulfian ada tambahan? Ya, untuk progres grafik di sini kami telah menambahkan data dari hasil pada 30 hari setelah tanam, yaitu pada minggu kelima. Seperti yang terlihat ada 5 grafik yang dapat terlihat pada layar. Sederhananya, jika dilihat secara keseluruhan, pertumbuhan tanaman pakcoy berbanding lurus dengan HST-nya. Pada grafik kiri atas, yaitu tinggi daun, di mana terjadi perubahan rata-rata di perlakuan P4 yang menunjukkan nilai tertinggi. P4 sendiri yaitu perlakuan tanah dan arang sekam dengan perbandingan 2:1. Pada grafik kiri tengah merupakan tinggi daun, yang mana pada perlakuan P4 sendiri memberikan nilai tertinggi ada 35 HST, yang sebelumnya dimiliki oleh P1 dengan perlakuan tanah arang sekam 1:0. Pada grafik kanan tengah merupakan grafik lebar daun. Untuk saat ini lebar tertinggi masih kembali dimiliki oleh PW4 juga. Kemudian grafik kiri bawah menunjukkan jumlah daun yang tumbuh, di mana kali ini P1 memiliki rata-rata jumlah terbanyak dari 7 pengulangan. Terakhir, pada grafik kanan bawah merupakan kategori warna daun, yang mana semakin berjalannya waktu tanam, intensitas warnanya semakin tinggi dan mendekati nilai 3. Berdasarkan bagian warna daun nilai di atas 4 sendiri itu menunjukkan tanaman yang kelebihan unsur N, sedangkan jika kurang dari nilai 3 itu mengkodekan atau kekurangan unsur N seperti itu. Dan kesimpulannya hingga saat ini P4 merupakan perlakuan yang terbaik. Ya, seperti itu. Terima kasih. Tadi perlakuan keempat ya, perlakuan keempat yang apa? Perlakuan keempat itu tanah dan arang sekam dengan perbandingan 2:1. Oke.
Iya, mungkin Yudis minta tolong untuk grafik yang jumlah daunnya diperbesar. Mohon maaf, yang mana ya jumlah daun ya ini untuk kelompok 5? Yang gambar mana ya? Bawah Yang kiri, bawah paling, kiri, nah iya, bawah kiri. Ini? Paling bawah kiri. Oh, kiri Bawah ini. kiri. Ya, itu. Ya, mungkin yang pertama terkait dengan tinggi daun ya, tadi nyebut tinggi daun. Ini jumlahnya. Iya. Hati-hati ya penyebutan, Rek, nanti dimarahin Bu Resto. Jadi Oke, ini yang mungkin jumlah ya? untuk ini apa ini umur tanaman? Ini jumlah. Oke, jumlah daun. Oke, ya kayaknya kelompok ini cukup menarik dan bisa dikatakan sesuai dengan literatur ya, karena kalau yang kelompok tadi itu kan rata-rata setiap minggunya itu yang terbaik berbeda. Tapi kalau berdasarkan apa yang aku tangkap dari penjelasan tadi Zulfian sama siapa tadi satu Nafika ya, itu sepertinya cukup konsisten datanya dari tiap minggu. Benar seperti itu? Dari masing-masing parameter? izin menjawab, iya Kak, masih konsisten. Oke, ya. Ya bagus ya, maksudnya kalau memang seperti itu berarti nanti kalian akan lebih mudah untuk membahas datanya karena data kalian konsisten gitu. Sedangkan biasanya untuk kelas yang praktikum seperti ini dari zaman aku pun bahkan tadi juga beberapa ya kelompok 1 sampai kelompok 4 itu datanya fluktuatif, bahkan ada yang kayak mati di awal dan sebagainya. Berarti alhamdulillah ya untuk kelompok 5 ini bisa dikatakan on track sesuai dengan yang dikehendaki kayak gitu, karena datanya konsisten. Sebenarnya sih semua ingin data konsisten ya kalau ingin ingin membahas nanti di laporan. Tapi ya yang menarik kan sebenarnya kalau ada kendala-kendala yang lain dan itu dijadikan pembahasan. Berarti untuk kelompok ini aku rasa sih untuk data aman ya. Mungkin aku mau tanya untuk kendala sejauh ini terkait dengan perlakuan yang sudah dilakukan, apakah ada? Iya Kak, izin menjawab. Jadi sebenarnya untuk kendala kita lebih ke hama sih Kak. Waktu kita pertemuan pertama itu kan ada konsul juga sama Prof. Laras, kemudian sama Bu Retno. Terus beliau juga mengatakan memang kalau tumbuhan sayur itu paling rentan terhadap hama. Kemudian kami konsul lagi ke Bu Retno, kalau di daun itu beberapa daun ada seperti garis gitu Kak, garis panjang, terus warnanya tuh putih kalau nggak salah, iya putih. Itu waktu masih sekitar 7-14 HST. Kemudian Bu Retno menyarankan untuk sepertinya itu terlalu lembab seperti itu. Akhirnya kami mengubah tata letaknya supaya dia lebih terkena sinar gitu. Nah kemudian alhamdulillah setelah itu tidak muncul lagi hama. Nah tapi berikutnya ada lagi itu ulat Kak, jadi tiba-tiba paginya gitu daunnya udah banyak beberapa tuh berlubang seperti itu. Akhirnya waktu itu juga kita konsul lagi, kita menceritakan seperti ini, kemudian Prof. Laras menyampaikan kalau tahapnya sudah benar, itu dengan cara dikasih insektisida sih Kak, jadi beliau mengiyakan, jadi kalau dikasih insektisida ya nggak apa-apa, memang seperti itu, beliau mengatakan demikian. Terus yang akhir-akhir ini itu mungkin terlalu panas atau gimana ya Kak, itu ada satu polybag yang layu, padahal dia daun sama tanamannya tuh besar, paling besar, terus daunnya paling lebar seperti itu, tapi tadi pagi kita cek itu dia layu Kak, dan layunya itu di semua daunnya seperti itu Kak. Oke, mungkin karena bulan puasa kali ya, nggak bercanda, jadi layu. Mungkin nggak ada fotonya ya? Oh, saya kebetulan tidak memfoto yang layu. Oke, nggak apa-apa. Maksudnya kalau ada fotonya kan kita bisa menduga-duga gitu. Ini layunya mungkin karena kekurangan air atau memang kondisi cuacanya yang cukup panas dan sebagainya. Sebenarnya kalau untuk hal itu sih aku rasa masih normal ya. Maksudnya terkait dengan tanaman layu atau
kering atau seperti apa, karena memang banyak faktor. Jadi kalau untuk itu masih bisa kalian kontrol lah. Maksudnya kan kalian yang paling tahu sendiri ya lingkungannya seperti apa. Mungkin karena terlalu panas atau memang kurangnya air gitu. Apalagi kamu bilang tadi ukurannya yang paling besar. Mungkin untuk kuantitas mungkin butuh lebih banyak dibandingkan yang lain mungkin. Jadi bisa diduga sendiri dan disimpulkan sendiri karena kalian yang praktikum, kalian yang paling tahu kondisi lingkungannya. Terus untuk aku penasaran sama ini sih, dari foto pokcoynya hijau ya, tapi kok hijaunya itu kayak beda saat aku membeli pokcoy yang di tukang sayur ya. Hijaunya kayak apa, mungkin efek kamera kali ya. Kalau setahu aku itu hijaunya agak tua gitu loh untuk pokcoy, setahu aku ya. Iya Kak, izin menjawab. Jadi kami juga sepertinya efek kamera Kak, karena kami melihatnya sebenarnya tidak secerah itu. Oke, ya udah aman ya. Karena biasanya aku masak pokcoy itu warnanya itu hijaunya itu justru hijau tua gitu, bukan hijau yang seperti ini gitu ya. Mungkin karena efek kamera atau mungkin karena masih muda. Jadi nanti mungkin dilihat lagi perkembangannya dibandingkan morfologinya kayak gitu. Oke sih, menurut aku untuk kelompok ini udah itu aja. Alhamdulillah udah sesuai dengan ini ya. Semoga untuk minggu depan, minggu berikutnya juga datanya masih konsisten supaya kalian nggak bingung dan nggak riweh membahasnya nanti. Oke, Foni nggak bersuara. Foni apakah hadir di sini? Hadir Kak. Tadi hadir sih Kak. Oh iya hadir. Oke, awas ya Foni. Maaf, lemot laptopnya. Oke, nggak apa. Oke, thank you untuk kelompok 5. Mungkin untuk kelompok selanjutnya akan dihandle oleh Kak Winnie. Terima kasih Kak Wahyu. Oke, sama-sama. Kalau panen jangan lupa dikirim ke aku ya. Oh iya Kak. Ya Pak Wahyu. Mungkin untuk kelompok 6 saya persilakan, dan mungkin Kak Winnie juga dipersilakan juga untuk menghandle kelompok 6 sampai kelompok 9. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih Kak Wahyu untuk waktunya. Baik, berikutnya untuk kelompok 6, silahkan untuk memaparkan progresnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Filani dari kelompok 6, izin memaparkan progres kelompok kami. Sebelumnya, ini Kak, kita tuh udah masukin foto sama grafik kami, tapi kok nggak terlihat ya di sini. Saya buka linknya, sudah muncul tadi, tapi yang di share screen tidak terlihat. Mungkin di refresh Yudis. Oke. Ya, saya izin memaparkan progres dari kelompok kami. Jadi minggu ini kelompok kami baru melakukan transplanting, yaitu sebanyak 60 tanaman dengan tingginya itu kira-kira 5 sampai dengan 6,5 cm, dan jumlah daunnya itu setiap tanaman ada 2 helai dan lebar daunnya kurang lebih 0,3 cm. Nah, kami melakukan transplanting ini sebanyak 60 polybag, di mana 60 polybag ini terdiri atas 12 perlakuan dengan masing-masing 5 kali ulangan. Perlakuannya sendiri itu adalah kombinasi pupuk organik dan pemberian air kelapa. Tapi untuk pemberian air kelapanya karena baru ditransplanting minggu awal itu belum diberikan, nanti baru akan diberikan air kelapa setelah 7 hari. Jadi untuk saat ini kami baru melakukan transplanting setelah bibit kami setelah biji cabainya dilakukan pembibitan selama 21 hari. Mungkin sekian yang dapat saya paparkan. Mungkin teman-teman ada yang ingin menambahkan. Ya, mungkin cukup dari kelompok kami. Saya kembalikan ke kakak asisten. Ya, terima kasih atas pemaparan progresnya dari kelompok 6. Sebelumnya saya mau bertanya tadi untuk perlakuannya kombinasi antara pemberian pupuk ya sama air kelapa. Iya Kak, izin menjawab. Jadi kombinasi pemberian pupuk yaitu
pupuk organiknya ada kombinasi tanah, kompos, dan juga pupuk kandang, Kak. Dan itu dikombinasi, ada yang tanah sendiri, ada yang tanah plus pupuk kompos, ada yang tanah plus pupuk kandang, ada yang tiga-tiganya seperti itu, Kak, sampai dengan ada 12 kombinasi. Baik. Berarti untuk pemberian pupuknya ini dimulai dari bibitnya disemai atau setelah di transplanting? Ya, Kak, pemberian kombinasi pupuk ini dilakukan setelah transplanting, Kak, yaitu baru minggu ini. Pada saat kemarin pembibitan di atas nampan itu pupuk yang digunakan masih tanah biasa, Kak. Untuk pemberian air kelapanya rencananya mau diberikan pada hari keberapa? Hari ke-7 setelah transplanting, Kak. Nah, berarti setiap seminggu sekali gitu ya? Iya. Kalau untuk grafik yang dilampirkan ini mungkin bisa dijelaskan sedikit datanya bagaimana kira-kira? Ya, Kak, jadi di sini sementara yang kita ukur itu ada tinggi batang, jumlah daun, dan juga lebar daun. Untuk tinggi batangnya itu kurang lebih 5 sampai dengan 6,5 cm. Untuk jumlah daunnya itu semuanya masih sama, yaitu 2 helai. Dan untuk lebar daunnya itu masing-masing 0, sekian, 0,8 apa kalau nggak salah, Kak. Oke, berarti untuk data yang bervariasi itu masih di tinggi tanaman ya? Iya, Kak. Untuk pengamatan parameternya sendiri itu mau dilakukan berapa kali? Ya, izin masuk ya, Kak. Untuk pengamatan parameternya kan seperti dijelaskan tadi, dilakukan setiap minggu dan akan dilakukan sampai Mei minggu kedua, Kak. Jadi totalnya 1, 2, 3, 4, 5, 7 kali, Kak. Oke. Ya, mungkin itu aja sih pertanyaan dari aku. Untuk kelompok ini, untuk pengamatannya mungkin setiap hari bisa diamati ya. Kira-kira nanti ada pertambahan jumlah daun atau apa, itu diamati setiap hari. Siapa tahu nanti ketika pelaporan ditanyakan sama Bu Retno atau Bu Laras. Seperti yang saran di minggu kemarin ya. Ya, baik, Kak. Ya, semangat kelompok 6. Oke, mungkin untuk kelompok 6 cukup. Bisa dilanjutkan ke kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Kausar, perwakilan dari kelompok 7 akan memaparkan hasil progres dari smart project kami. Yang pertama, kami telah melakukan perawatan, diantaranya yaitu kami telah mengganti media air dan menambah nutrisi AB mix, serta mengecek pH dan ppm media air agar sesuai dengan pertumbuhan tanaman sawi. Yang kedua yaitu kami juga telah menyemprotkan air kelapa, di mana untuk 3 perlakuan. Yang perlakuan pertama itu kami telah menyemprotkan air kelapa sebanyak 40%, perlakuan kedua yaitu 60%, dan perlakuan ketiga yaitu 80%. Ini disemprot selama seminggu sekali di pagi hari. Untuk selanjutnya kami juga melakukan pengamatan parameter terkait persentase tanaman hidup, tinggi tanaman, dan jumlah daun. Untuk perlakuan 40% air kelapa ini terdapat kematian di tanaman sawi putih sebanyak 1 tanaman. Untuk perlakuan 60% tidak ada kematian. Untuk yang perlakuan 80% itu terdapat kematian di tanaman sawi putih juga sebanyak 3 tanaman, sehingga hanya tersisa 2 tanaman yang hidup. Untuk sawi caisim dengan pemberian air kelapa 80% juga terdapat 1 tanaman yang mengalami kematian. Untuk kesimpulannya,
tanaman sawi ini sementara ini akan dapat tumbuh optimal di pemberian air kelapa sebanyak 60%. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk kelompok 7 atas pemaparan progresnya. Izin bertanya sedikit, berarti untuk pemberian perlakuan air kelapanya sudah fix pakai cara disemprot ya? Iya Kak, soalnya kalau kita coba di bak airnya itu mengalami kematian Kak. Oh ya, mungkin nanti kalau misal Bu Retno bertanya tentang itu bisa dijawab ya. Soalnya kemarin kan sama beliau suruh membandingkan kalau antara disemprot sama yang dicampurkan ke media itu gimana gitu. Baik Kak. Terus ini berarti untuk pengukuran parameternya sudah mulai ya? Baru 1 kali. Untuk parameter Sudah, pemberian air kelapanya, iya Kak, baru 1 kali. Mungkin hampir sama kayak kelompok 6 tadi ya, untuk pengamatannya kalau bisa setiap hari diamati bagaimana perkembangannya, selain yang di seminggu sekali tadi. Baik Kak. Oke, mungkin bisa dilanjutkan untuk kelompok 7 cukup. Mungkin bisa dilanjutkan untuk kelompok 8. Baik Kak, izin menyampaikan progres. Untuk kelompok 8 ini, proyek hidroponiknya dilakukan pada 2 lokasi kan ya Kak. Satu di Trenggalek sama satu yang di Pontianak. Nah, untuk yang di Pontianak itu telah melakukan pemindahan terong dan cabai ke dalam botol pot hidroponik serta melakukan pengukuran tinggi awal. Yang ingin saya sampaikan itu karena terdapat kesulitan pada saat pembibitan ya Kak. Jadi kebetulan suhu di Pontianak ini sedang mengalami titik balik matahari kan. Jadi suhu lingkungan itu 40 derajat. Jadi yang awalnya outdoor dimasukkan ke dalam indoor. Tapi ternyata ketika dimasukkan ke dalam itu mengalami etiolasi Kak. Jadi masih pada pengukuran awal seperti itu. Kalau yang dari Trenggalek, Kak, itu saya sudah melakukan perawatan dengan pemberian AB mix, kemudian pergantian media air. Kemudian sudah melakukan pengamatan parameter tinggi tanaman, jumlah daun, dan persentase tumbuhan yang hidup. Kemudian itu punya saya itu banyak tumbuhan yang mati karena kebawa angin waktu badai kemarin. Jadi saya mulai pembackupan penyemaian benih terong sama tomat. Untuk yang cabainya aman Kak. Gitu. Terima kasih atas pemaparan progresnya. Berarti untuk yang di tempatnya Denti tadi ya, itu mau mengulangi penyemaian benih terong sama tomat. Iya Kak, untuk yang cuma ada berapa ya? Sekitar mungkin ada 10 yang mati gitu Kak. Untuk total tanamannya ada berapa kira-kira? Ada yang cabai 15, terong 15, tomat 15, berarti total 45. Ini kan waktunya cukup singkat ya, kira-kira masih itu Kak ya kalau misalnya mulai lagi.
Berarti ini belum ada yang belum ada yang ukur parameter sama sekali ya? Sudah Kak, tapi untuk minggu ke-4 ini yang kontrol minggu ke-4, kemudian yang perlakuan itu baru minggu ke-4-nya itu hari Kamis nanti. Kalau saya masih masuk minggu kedua Kak, karena kemarin kena panas meninggal semua tanamannya Kak. Berarti yang di Pontianak itu yang katanya etiolasi itu gimana? Tetap dilanjutkan pakai itu? Karena ini Kak, setiap kali mencoba pindah ke pot itu selalu ditanam bibit yang baru Kak. Jadi kalau semisal ada yang mati itu bisa langsung diganti dengan bibit yang udah sebelumnya gitu Kak. Jadi umurnya masih berdekatan gitu. Oke. Mungkin yang tadi yang mau nyemai benih terong sama tomat mungkin segera disemai, soalnya waktunya juga mepet kan. Takutnya nanti nggak nutut ambil datanya. Terus untuk pengamatannya itu kalau bisa setiap hari ya, sama seperti kelompok yang lain, diamati terus setiap hari. Ya, terus kalau misal ada kendala atau apa, bisa langsung bilang ke asisten atau mungkin langsung konsul ke dosennya. Baik, Kak. Baik, Kak. Mungkin sudah cukup ya untuk kelompok 8. Bisa lanjut ke kelompok 9. Iya, apakah kelompok 9 sudah ada di room? Sudah ada, Kak. Apa suara saya jelas ya, Kak? Ya, terdengar jelas. Mungkin bisa dimulai untuk memaparkan progresnya. Ya, saat ini saya Sifta Indah, perwakilan kelompok 9. Saat ini kami masih masa penyemaian, sudah 2 minggu, tetapi keadaan tanaman di minggu pertama dengan minggu kedua, ya. Halo. Halo? Ya, halo. Suaranya terputus ya, kayaknya. Oh, terputus. Sekarang sudah jelas, Kak? Oh ya, sudah jelas. Ya, jadi kami sudah melaksanakan penyemaian. Ya, kami sudah di tahap penyemaian, sudah 2 minggu, tetapi perbedaan di minggu pertama dengan minggu kedua tidak jelas nggak? Halo, ini suaranya kok kayak keputus-putus lagi ya? Apa suara saya jelas? Iya. Mungkin bisa di backup teman yang lain. Ya, mungkin dari anggota kelompok lain bisa menggantikan untuk memaparkan progresnya. Sekarang sudah jelas belum, Bu? Kak? Ya, sudah jelas. Ya, kami sudah melaksanakan
penyemaian hingga saat ini sudah terhitung 2 minggu, tetapi perbedaan di minggu pertama dengan minggu kedua tidak berbeda jauh, tidak berbeda secara signifikan, dan jumlah daunnya juga masih 2, hanya beberapa yang mulai ada 3, dan untuk yang ini mengalami kematian, dan itu kita juga belum tahu itu karena apa, Kak. Untuk tanaman yang mati tadi yang di mana? Yang di tempatnya? Di Ainun, di Lowokwaru. Ainun. Ini sebenarnya fotonya nggak terlalu kelihatan tanamannya kayak gimana kondisinya. Itu tempat nyemainya udah cukup cahaya kan ya buat yang tempatnya Ainun itu? Iya, sudah cukup cahaya. Tidak tumbuh. Ada juga yang tumbuh tapi mati. Patah. Untuk jumlah tanaman yang digunakan itu ada berapa kira-kira? Kita pakai bayam, tapi 3 jenis, ada bayam merah, bayam hijau, dan bayam yang loreng. Berarti sejauh ini dari hasil penyemaian itu punyanya Ainun ya yang ada kendala? Iya. Okay. Untuk rencana pindah tanamnya kira-kira pada umur berapa? Mohon maaf, Kak. Terputus, Kak. Oh iya, apa sudah terdengar? Iya, sudah. Ya. Untuk rencana pindah tanamnya kira-kira pada umur berapa? Iya, jadi Ainun terkendala pembenihan. Rencananya dari punya saya itu beberapa benihnya dikasih ke Ainun untuk hidroponik ya, Kak. Jadi dibagi 2. Cukup ya itu kalau misal dibagi 2. Banyak sih emang kayaknya. Untuk jumlah tanamannya kalau misal mau dibagi 2 berarti cukup ya sama kalau dibagi sama Ainun. Cukup. Iya, insya Allah cukup, Pak, karena kita rencananya satu orang itu 20 tanaman per jenis, dan di pembenihan ini saya lebih dari 20 satu jenis. Oke, mungkin kalau sama-sama di Malang kayaknya mungkin kondisi geografisnya bersama ya, jadi kayaknya nggak apa-apa kalau misalnya dibagi. Soalnya kalau mau nyemai lagi juga kayaknya waktunya nggak cukup ya. Iya. Oke. Mungkin sama kelompok yang lain ya, nanti kalau misal udah pindah tanam dan pengamatan parameter diamati terus ya perkembangannya setiap hari. Ya.
Suaranya Kak, permisi apa saya? Ya, apa sudah jelas, Kak? ya sudah terdengar. Ya. Untuk uh, di Google, di YouTube, untuk misal bayam 2 minggu itu sudah lebih besar dari ini. Nah, sedangkan kami selama 2 minggu masih segini aja gitu, Kak. Nah, itu Putus-putus lagi ya. Mungkin bisa diketik lewat chat aja. Kalau terus suaranya putus-putus. pindah mental. Iya, permisi Kak. Ya. Iya, saya Alfi Suraya dari kelompok 9 izin masuk. Mungkin meneruskan tadi yang disampaikan Siti. Kami izin bertanya kan untuk yang penyemaian ini kan sudah 2 minggu ya Kak. Namun nggak ada perubahan, tidak ada perubahan yang signifikan apabila dibandingkan dengan minggu yang lalu. Nah itu kami awalnya kami itu mempertimbangkan untuk proses pindah tanamnya itu pada minggu kedua minggu ini Kak. Namun ketika kami lihat kondisinya seperti ini masih terlalu kecil gitu, kami jadi berpikir ulang gitu. Ini sebaiknya kami tunggu lagi atau tidak apa-apa langsung masuk ke dalam proses pemeliharaan. Karena kalau kalau dari yang kami perkirakan, kenapa kok bisa tumbuhannya itu tidak apa ya tidak berkembang secara optimal itu karena kan dia dirokul ya dan dalam penyemaian ini hanya diberikan perlakuan air saja jadi mungkin kurang nutrisi atau seperti apa. Nah kalau misal ditunggu 1 minggu lagi mungkin hasilnya akan juga tetap tidak jauh berbeda gitu Pak. Nah sebaiknya itu apakah oh ya waktu waktu kemarin itu pernah lihat di YouTube itu ada penyemaian dengan rokul tapi pada umur umur beberapa hari setelah penyemaian itu diberikan nutrisi agar tubuhnya bisa agar tumbuh agar bisa tumbuh dengan baik gitu Kak. Ya kira-kira sebaiknya itu kami tunggu sampai cukup untuk dilakukan perlakuan atau seperti itu saja kemudian kami berikan perlakuan gitu Kak. Sebaiknya seperti apa? Terima kasih. Ya, kalau dari literatur sendiri biasanya umur untuk bisa dipindah tanam itu berapa untuk bayam? Iya Kak, kalau dari awal waktu itu kami nyusun proposal itu dari literatur pindah tanamnya itu 10 hari, 10 hari sampai 2 minggu gitu Kak. Jadi kami pikir waktu itu ya minggu ini waktunya pindah tanam, tapi ternyata belum apa ya, belum sesuai begitu Kak dengan yang kami harapkan. Ini jumlah daunnya masih 2 semua ya? Iya Kak, kebanyakan tuh masih 2, terus masih kecil gitu. Kalau di apa lihat di internet tuh kok bisa besar-besar. Iya, Itu faktor dari nutrisi atau cahayanya tadi mungkin ya. Paling kan disemai cuma di rokul. Sebenarnya kalau mau langsung dipindah tanam juga agak riskan, soalnya tanamannya masih kecil, takutnya belum kuat gitu. Tapi kalau nunggu seminggu, masih cukup nggak ya waktunya buat ambil data?
Apa boleh ditambah appendix? Sebenarnya kalau untuk hidroponik aku sendiri juga itu sih kurang tahu ya kalau penyemaiannya gimana. Mungkin nanti bisa tanya ke Bu Retno mungkin ya, soalnya beliau kan lebih paham tentang hidroponik. Untuk tinggi dari kecambahnya ini berapa senti ya kira-kira? Iya, izin ya Pak, untuk tinggi dari kecambahnya itu sekitar 1,5 sampai 2,5. Ini kalau yang paling pendek itu memang dari jenisnya yang bayam loreng itu Kak, paling pendek dia 1,5 sampai 2 cm. Kalau untuk yang bayam hijau itu sekitar 2 cm, kalau yang bayam merah itu 2,5, sekitar 2,5 seperti itu. Itu masih kecil-kecil sih kalau mau dipindah tanam. Iya. Ya mungkin nanti coba konsul sama dosen dulu mungkin ya terkait kendala ini. Soalnya takutnya kalau dipindah tanam sekarang tanamannya belum kuat, kecil-kecil. Mungkin itu, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi kelompok 9. Ya, kelompok 9, apa ada yang mau disampaikan lagi? Ya mungkin saya mewakili dari kelompok 9 mungkin sudah cukup ya Kak. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih kelompok 9, ini sudah cukup ya. Oke, sepertinya sudah cukup ya untuk pemaparan progres dari kelompok 1 sampai kelompok 9. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman praktikan biologi tanaman hortikultura yang sudah menyampaikan progresnya, yang sudah berjuang merawat tanamannya sejauh ini. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan mungkin teman-teman mulai sekarang juga bisa mencicil untuk pembahasannya atau literatur setidaknya supaya nanti di akhir tidak terlalu berat dalam pengerjaannya. Karena tadi kita awali dengan doa, kita tutup dengan doa, berdoa, silakan. Tidak ada kata cukup dalam berdoa. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Jangan lupa untuk mengisi presensi. Jangan lupa nanti kalau ada kendala bisa konsultasi ke asisten maupun ke dosen langsung juga tidak apa-apa. Saya tutup untuk praktikum BTH pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas.